Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Latifah, NIM 432008. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah pengantar ilmu dakwah. Selamat menyaksikan. Baiklah, materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang dakwah. Pertama sekali itu pengertian dakwah. Pengertian dakwah secara bahasa adalah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu dalam bentuk masdar dalam kata da'a yad'u, yang berarti ajakan, seruan atau panggilan. Sedangkan secara istilah adalah ajakan yang tidak terbatas hanya kepada lisan, tetapi nyata dalam bentuk perbuatan, bisa diaplikasikan melalui pendidikan, sosial, ekonomi, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu perkembangan dakwah. Perkembangan dakwah ini adalah ada 4 tahap. Yang pertama zaman Rasul, zaman Nabi dan Rasul, kekhalifahan, tabi'in atau ulama, serta zaman modern seperti saat ini. Zaman modern seperti saat ini memudahkan kita dalam mengaplikasikan dakwah itu sendiri. Kita bisa dijadikan objek sebagai dakwah, dan kita pun bisa berdakwah. Selanjutnya yaitu hukum berdakwah. Hukum berdakwah ini Quran surah Ali Imran ayat 104, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, artinya itu, dan hendaklah di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, mengajak kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dari ayat ini kita bisa mengambil bahwa hukum berdakwah bagi seorang muslim adalah wajib, dengan cara mengajarkan yang baik dan mencegah dari kemungkaran. Selanjutnya itu objek dakwah. Objek dakwah ini terdapat pada Quran surah Saba ayat 28, di mana kesimpulan dari ayat tersebut disebutkan bahwa objek dakwah ini adalah seluruh manusia. Seluruh manusia dijadikan objek dakwah, baik muslim atau non-muslim. Selanjutnya itu ada istilah-istilah beberapa dalam berdakwah. Yang pertama yaitu tabligh, khutbah, nasihat, fatwa, tabsyir. Baiklah, materi selanjutnya itu dakwah sebelum Islam, dakwah para nabi, dakwah khulafaur rasyidin, dan dakwah pada masa modern. Yang pertama sekali yaitu dakwah sebelum Islam, atau disebut juga dakwah para nabi, di mana sebelum Islam dakwah dibawa oleh nabi dan rasul. Nabi adalah orang yang membawa dan menyampaikan informasi atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Sedangkan rasul orang yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, di mana pesan yang disampaikan itu mengandung tauhidullah, cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perjalanan hidup manusia. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa nama nabi yang disebutkan membawa dakwah. Yang pertama itu Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal dengan pemimpin yang tegas dan lembut. Beliau mengembangkan pengajaran pendidikan agama Islam. Beliau mengajarkan hidup bertoleransi. Beliau mengembangkan hidup salat berjamaah. Ketika ekspansi Persia, Romawi, dan Mesir, banyak umat Islam yang berbondong-bondong masuk ke Islam. Beliau terus berusaha untuk memperluas kekuasaan Islam ini sendiri dengan banyaknya umat muslim yang berbondong-bondong pada saat itu. Selanjutnya itu Khalifah Utsman bin Affan. Beliau dikenal sebagai as-sabiquna awalun, di mana beliau menikahi 2 putri Rasulullah. Beliau orang yang dermawan. Beliau selalu menuntaskan pemberontakan yang terjadi pada masa Khalifah Umar, dan beliau memperluas kekuasaan Islam. Beliau menuangkan ide pengumpulan penulisan Al-Quran, dan disebut juga Mushaf Utsmani, dan beliau juga menjadi penasehat khalifah sebelumnya. Selanjutnya itu Khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana beliau adalah seorang muslim di kalangan anak-anak. Beliau banyak mempunyai rahasia ketuhanan dan keagamaan. Salah satu perannya beliau adalah menggantikan posisi tidur Rasulullah saat Rasul hijrah secara diam-diam. Beliau banyak berperang memperluas keagamaan Islam dalam politik,
dan agama. Beliau banyak memperhatikan umat-umat beliau dengan bertanya apa kesukaran mereka dan bagaimana. Selanjutnya yaitu dakwah pada masa modern. Dakwah pada masa modern ini dimulai dari adanya provinsi Xinjiang di tirai bambu, adanya perluasan daerah Bani-Umayyah, pengembangan dan pembinaan ilmu pengetahuan. Ada tiga daerah kecil, yang pertama yaitu Asia Kecil, di mana Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat dakwah. Di Afrika Utara ada Kairawan, dan di wilayah timur ada daerah seberang Sungai Sin dan Sungai Sun. Materi selanjutnya yaitu pokok-pokok pembahasan dakwah. Yang pertama sekali yaitu dalil tentang dakwah. Terdapat pada Quran surah An-Nahl ayat 25, salah satu ayat dakwah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbaka bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya yaitu serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu lah dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan di antara yang lebih mengetahui orang yang mendapatkan petunjuk. Quran surah An-Nahl ayat 25. Dalam ayat ini Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana berada dalam ayat sebelumnya. Dari dalil tentang dakwah ini, kita dapat mengambil bahwa menyampaikan dakwah dengan penuh hikmah, berbicara yang bijak dan lembut sesuai pemahaman mereka, adanya mau'izah, adanya pemberi nasihat yang menyentuh jiwa orang yang kita dakwahi. Yang ketiga, seruan harus dimengerti oleh orang yang diseru. Selanjutnya yaitu hadis tentang dakwah. Hadis tentang dakwah ini adalah Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang melihat kemungkinan maka cegahlah dengan tanganmu, apabila belum bisa maka cegahlah dengan mulutmu, apabila belum bisa engganlah dengan hatimu, dan mencegahlah kemungkaran dengan hati adalah pertanda selama-lamanya imam. Jadi dari hadis tentang dakwah ini menunjukkan hukum berdakwah, maka umat muslim berkewajiban dalam menyiarkan dakwah. Dalam hadis tentang dakwah banyak sekali hal-hal yang mengenai dakwah, baik itu metode dakwah, media dakwah, kesabaran dalam dakwah, hukum berdakwah. Selanjutnya yaitu hukum berdakwah. Hukum berdakwah ini ada 4. Yang pertama da'i, mad'u, manhaj dakwah, wasail dakwah. Da'i adalah penyeru, orang yang menyiarkan dakwah. Mad'u adalah penerima dakwah tersebut. Manhaj dakwah adalah isi dari dakwah itu sendiri. Wasail dakwah adalah sarana atau media yang digunakan dalam berdakwah. Materi selanjutnya yaitu mabadi al-asyarah dalam ilmu dakwah. Mabadi asyarah adalah sebuah istilah yang dipakai oleh ilmuwan untuk menjelaskan 10 hal pokok tentang sebuah ilmu yang harus diketahui oleh penuntutnya. Selanjutnya yaitu macam-macam madi al-asyarah. Yang pertama yaitu al-had, definisi. Maksudnya di sini berasal dari kata assalam, lalu selamah. Selamah artinya selamatnya seorang dari penyakit. Maksudnya adalah di sini Allah adalah assalam bagi umatnya, bagi makhluknya, karena dia dapat tertimpa kekurangan dengan cacat sebagai makhluk. Maka Allah pun di sini Allah menjadi as-salamah, penyelamat bagi makhluknya. Yang kedua, al-maudu', ruang lingkup kajian Islam. Maksudnya ialah berikhtisar mengintegrasikan peradaban Islam yang telah menyejarah
dalam dakwah. Yang ketiga yaitu al-samrah, kajian Islam Nusantara sebagai pengembangan model dakwah yang berbasis kearifan lokal. Yang keempat yaitu al-nasbah, adanya perbandingan dan hubungan dengan ilmu atau istilah lainnya. Yang kelima yaitu al-fadal, keistimewaan kajian Islam Nusantara. Yang keenam yaitu wal-wadi', perintis, maksudnya organisasi massa Islam organisasi Nusantara Islam terbesar di Indonesia. Yang ketujuh yaitu al-ism, sebutan resmi Islam Nusantara. Yang ke-8 yaitu al-imtidad, yang mana dijadikan sebagai sumber pengambilan kajian. Maksudnya yaitu adanya sumber pengkajian dalam Islam Nusantara itu seperti kepekaan batin, kepedulian sosial, serta ketajaman intelektual. Yang ke-8, yang sebenarnya itu al-hukum al-syar'i, di mana hukum mempelajari Islam Nusantara tersebut. Yang ke-9 yaitu al-masail. Al-masail adalah pokok masalah yang dikaji, kajian tentang tradisi dan karakteristik masyarakat Nusantara. Materi selanjutnya yaitu manhaj ad-dakwah. Yang pertama, strategi dakwah. Strategi dakwah adalah perencanaan yang berisikan merangkai kegiatan yang didesain untuk menyampaikan tujuan dakwah itu sendiri. Strategi dakwah itu ada 3. Yang pertama yaitu strategi sentimental al-manhaj al-ahlifi. Maksudnya yaitu dakwah yang memfokuskan aspek hati dan menggerakkan perasaan dan batin intra dakwah. Yang kedua yaitu strategi nasional al-mansyad akli, dakwah yang memfokuskan pada aspek akal pikiran. Yang ketiga yaitu strategi indrawi, yang mana dakwah adalah sistem yang berorientasi pada panca indera. Macam-macam dakwah yaitu yang pertama sekali yaitu dakwah bil alisan, maksudnya itu dakwah yang diaplikasikan melalui lisan seperti ceramah, khutbah, diskusi, nasihat dan lain-lain. Yang kedua yaitu dakwah bil al-hal, dakwah yang nyata yang meliputi keteladanan. Yang ketiga yaitu dakwah bil al-qalam, dakwah yang melalui tulisan dilakukan dengan keahlian menulis seperti surat kabar, majalah ataupun tulisan-tulisan lainnya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah ini ada 8. Yang pertama yaitu dai, penyeru dakwah. Yang kedua mad'u, penerima dakwah. Yang ketiga mad'u, materi dakwah. Yang keempat wasilah, media dakwah. Yang ke-5 lisan, 6 tulisan, 7 audiovisual, dan yang ke-8 akhlak. Selanjutnya itu fungsi dakwah, di mana fungsi dakwah ini secara menyeluruh ialah menyerukan, menyebarkan, memberitahukan informasi atau pesan yang disampaikan. Tujuannya yaitu untuk mentauhidkan Allah, menjelaskan bagaimana ajaran-ajaran agama. Yang kedua itu menyebarkan agama Islam sebagai individu dan masyarakat sehingga mereka merasakan rahmat apa yang kita dakwahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu uslub ad-dakwah. Pengertian dari uslub ad-dakwah ini adalah suatu cara dalam melaksanakan atau menegakkan syariat Islam untuk mencapai tujuan dakwah yang telah dilakukan, yaitu terciptanya kondisi kehidupan mad'u yang selamat dan sejahtera. Macam-macam uslub ad-dakwah ini ada 3. Yang pertama yaitu uslub al-hikmah, di mana metode dakwah yang meletakkan segala sesuatu pada tempat dan proporsinya. Yang kedua, uslub al-mau'izah al-hasanah, yaitu metode nasihat atau petuah yang baik. Yang ketiga, uslub mujadillah, metode dakwah dan keteladanan yang baik. Selanjutnya itu karakteristik uslub dakwah. Yang pertama itu rabbaniyah, berorientasi ketuhanan, berarti karakteristiknya itu lebih kepada tauhid dan ketauhidan tentang Allah SWT. Yang kedua, syamilatun ghairu juziyatun, di mana maksudnya itu menyeluruh dan tidak spesial. Dakwah ini tidak ada yang membedakan, apakah tidak ada kasta dalam dakwah. Selanjutnya itu muhaliyatun wa amiliyatun, di mana dakwah itu kekinian dan tidak kuno. Dimana kita ketahui dakwah
dakwah sudah dimulai pada zaman Rasulullah. Sampai saat ini pun dakwah masih eksis dan tidak ada yang mengatakan dakwah itu kuno atau sebagainya. Selanjutnya itu mahaliyatun wa'aliyatun, di mana dakwah itu lokal dan global. Dakwah itu bisa di posisi lokal dan juga bisa di posisi global. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.